Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati, terkhusus kepada kedua mempelai laki dan wanita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya muliakan, tentu harapan kita hadir di tempat ini adalah terdapat dalam lubuk hati kita, terdapat dalam benang pikiran kita, bahwa kehadiran kita pada pagi hari menjelang siang hari ini adalah semuanya tentu untuk mendoakan kedua mempelai kita. Mudah-mudahan kedua mempelai ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Keluarga yang harmonis hidupnya, keluarga yang bahagia hidupnya, keluarga yang saling menghargai antara satu sama lainnya. Kedua mempelai ini adalah hari ini dilantik sebagai kepala rumah tangga. Agus Pameran dilantik hari ini sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga. Dan Nur Amalia dilantik sebagai ibu rumah tangga. Tentu masing-masing punya tanggung jawab. Agus Pameran punya tanggung jawab terhadap istrinya. Nur Amalia punya tanggung jawab terhadap Agus Pameran. Kalau ini yang selalu dilakukan dalam perjalanan kehidupan mereka, maka insya Allah keharmonisan di dalam rumah tangga itu terbentuk, sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga itu, insya Allah Allah akan meridhoinya. Untuk mendapatkan sebuah keharmonisan, kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman dalam sebuah rumah tangga, tentu si suami, ini saya katakan suami karena sudah dilantik, ya, sudah diijab kabul tadi ya. Berarti si Agus Pameran ini sudah akan mau melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sudah akan mau melaksanakan sebagai suami apa sesungguhnya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam sebuah rumah tangga itu. Itu Agus Pameran hari ini mulai bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya si Agus Pameran? Tentu menghargai seorang istri. Laki harus menghargai seorang wanita. Wanita dalam kehidupannya harus dimuliakan oleh si laki-laki. Istri harus dimuliakan dalam hidupnya berumah tangga dengan seorang suami. Suami harus memuliakan seorang istri. Wanita karena mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala,
maka harus mengetahui apa kodratnya sebagai wanita. Seorang wanita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala si wanita itu, manakala si istri itu taat kepada suaminya. Bagaimana taat seorang istri taat kepada suaminya? Tidak boleh kata-katanya seorang istri, seorang wanita melebihi daripada kata-katanya seorang suami, seorang laki-laki. Itu wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang diinginkan oleh si wanita, oleh si istri misalkan, tiba-tiba ada seorang tetangga atau seorang teman atau keluarga datang minta pinjam yang kecil-kecilan. Menurut si istri itu, tidak apa-apa, saya pinjamkan saja ini obeng misalkan, saya pinjamkan saja ini misalkan parang. Sementara hal ini adalah haknya suami. Sementara hal ini adalah kebutuhan seorang suami. Manakala seorang istri melakukan yang kecil itu tanpa sepengetahuan seorang suami, maka wanita itu, istri itu sudah melanggar daripada aturan berumah tangga. Ini yang kecil. Bagaimana kalau yang besar-besar misalkan? Si istri itu tidak boleh meninggalkan rumah ketika suaminya keluar rumah. Itu aturannya. Suatu saat terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang dikabarkan mamanya sakratul maut. Sakratul maut, coba ditengok dulu katanya. Mohon maaf Pak, suami saya sedang keluar. Dan suami saya melarang saya untuk keluar rumah tanpa sepengetahuan dia. Oke, kembali lagi. Yang panggil dia. Oh, si anaknya tidak bisa hadir karena dia ada suaminya di rumah. Datang lagi, coba panggil lagi. Dengan bahasa yang sama. Panggilan ketiga kali, wahai anak, mamamu sudah meninggal. Coba kamu tengok dulu. Saksikan dia dimandikan, disolatkan dan dikuburkan. Dikafani dan dikuburkan. Apa bahasa si istri tadi? Mohon maaf, saya tidak bisa keluar rumah menengok ibu saya yang sudah meninggal karena suami saya belum kembali di rumah. Subhanallah. Itu istri. Pertanyaannya, apakah berdosa seorang istri seperti itu? Mamanya kok meninggal, tidak dihadiri meninggalnya. Bagaimana kalau kita melihat sepintas, bagaimana durhakanya seorang anak terhadap mamanya? Tidak. Allah sampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad, istri yang seperti itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosanya orang tua tadi yang meninggal, dosa-dosanya mamanya yang meninggal tanpa dihadiri dengan anaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang ibu melahirkan anak yang sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kita bisa lakukan seperti atau tidak? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau itu yang dilakukan, insya Allah tidak ada masalah dalam sebuah rumah tangga. Jangan suami itu kita lihat, suami itu kata kita lihat, kita hina dia karena begini keadaannya. Suami kita hina karena begitu keadaannya. Itu sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Tapi kita lihatlah bagaimana seorang suami itu melayani seorang wanita. Bagaimana seorang suami itu menghargai pihak istrinya. Bagaimana seorang suami menghargai tetangganya.
menghargai sesamanya. Apalagi kalau memuliakan, menghargai, menghormati pihak kedua. Siapa pihak kedua? Adalah pihaknya Nur Amalia. Apalah artinya kita memilih seorang laki-laki karena hartanya, karena gantengnya, karena apanya, karena pangkatnya, karena predikatnya. Itu sangat tidak benar. Boleh kita pilih seperti itu, tapi dengan catatan harus memahami apa sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Betul? Apakah itu kita lakukan? Ya, tunggu dulu. Jangan sampai di dalam kehidupan berumah tangga mereka ini, karena banyak hal yang harus diperhatikan oleh si istri. Ini adalah merupakan tanggung jawab seorang suami. Si wanita itu, seorang istri itu yang menjadi ibu rumah tangga, harus menjaga kehormatan seorang laki-laki. Seorang istri harus menjaga kehormatan keluarga. Seorang istri harus menjaga kehormatan tetangga dan sesamanya. Manakala itu yang bisa dilakukan dalam kehidupan berumah tangga, maka insya Allah disitulah terwujud kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Baru 16 menit. Lanjut. Kemudian, gosip ini yang membuat retaknya menjadikan permusuhan dalam sebuah rumah tangga. Bukan di sini saya mohon maaf dilapor insya Allah tidak terdapat. Tapi banyak kasus yang kita dapatkan di luar, bahwa itu persoalan perceraian, pengaduan dan sebagainya itu hanya gara-gara gosip saja. Gosip itu belum tentu benar. Apa gosip yang dilakukan? Selalu menceritakan kejelekan orang. Nah, ini suatu amal yang menghambat amalan-amalan kita ketika selalu menceritakan kejelekan orang lain. Menceritakan kejelekan orang lain ini, walaupun ibadah kita kuat, puasa kita laksanakan setiap tahun, zakat kita keluar, sedekah kita banyak, tetapi kalau dalam hidup kita selalu menceritakan kejelekan orang lain, maka di hari kemudian nanti silakan kau ibadah, silakan kau puasa, silakan kau sedekah, silakan naik haji, tapi sebentar amalanmu itu saya yang ambil semuanya. Kau jadi bangkrut nanti. Di hari kemudian nanti tiba-tiba satu kelompok manusia datang dengan segudang amalan puasanya, segudang sholatnya, amalan sholatnya, segudang amal sedekahnya, segudang amal hajinya, tetapi semua amalan yang bertumpuk tinggi itu hanya dibayarkan untuk orang yang selalu disakiti dalam kehidupannya di muka bumi ini. Hati-hati ibu-ibu, ibu-ibu, ibu, hati-hati. Jangan sampai ini terjadi dalam lingkungan kita. Mohon demi Allah, jangan hal itu kita jadikan dalam kehidupan berumah tangga. Berlakulah adil, berlakulah jujur, berlakulah transparan seorang istri terhadap suami. Ya, saya juga suami, dan saya tidak tahu juga bagaimana kehidupanku. Itu walau alam, saya sendiri yang tahu, tidak boleh ditahu sesama. Betul? Maka itu kita harus wujudkan dalam kehidupan kita. Itu seorang istri. Istri Nur Amalia mudah-mudahan menjadi wanita soleha. Ya, mudah-mudahan menjadi wanita soleha. Karena ini Nur Amalia ini anak pertamanya Surin Sigi dan anak terakhirnya Surin Sigi. Mudah-mudahan inilah yang akan mengantarkan orang tuanya, keluarga yang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan yang dia lakukan, membina rumah tangga dengan baik yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya mobil, rumah mewah dan sebagainya. Tiba-tiba seseorang ini bangkrut, hilang mobilnya, jual mobilnya, bangkrut usahanya, menghadap kepada seorang ustaz. Wahai ustaz,
Kenapa saya tadinya saya kaya, usaha saya maju, sekarang banyak utangku. Sekarang banyak utangku, malah usahaku bangkrut. Apa kata ustaz? Hei laki-laki, kenapa kamu bangkrut? Kamu tahu apa masalahnya? Pernah kau muliakan istrimu? Saya lebih sayang istri tetangga daripada istriku. Oh, di situ letak kebangkrutannya seorang pengusaha. Ya, seorang pengusaha tanpa menghargai, tanpa meminta dukungan seorang istri sebagai rumah tangga, pasti kita mengalami hambatan dalam usaha itu. Makanya wanita itu harus dimuliakan. Ya, kesuksesan seorang laki-laki itu selain dari orang tuanya, kedua orang tuanya, itu harus didukung dengan doanya seorang istri. Kalau suami macam-macam, ya tunggu hasilnya. Ya, cepat atau lambat nanti kamu dapatkan itu masalahnya dalam rumah tangga. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan kedua mempelai ini menjadi wanita yang soleha. Laki-laki juga mudah-mudahan menjadi laki-laki suami yang bertanggung jawab, suami yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya dan istrinya. Suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi tiba-tiba dia melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat bersama para sahabatnya. Ya, bersama para sahabatnya, dalam perjalanan baginda Rasul bersama sahabatnya, beliau melewati sebuah perkuburan. Tiba-tiba baginda Rasul ini menyampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, cepat-cepat kamu melangkah, kita lewat di sini. Akhirnya para sahabat cepat-cepat melangkahkan kaki melewati tempat itu. Suatu ketika sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa kamu cepat-cepat tadi kita lewat di situ? Apa kata Rasul? Kalau kamu sahabatku diberi telinga seperti telingaku mendengarkan siksaan azab kubur orang yang berada dalam kubur, maka pasti kamu akan takut. Makanya saya percepat langkahku tadi kata Rasul, supaya saya jangan mendengarkan itu siksaan kubur. Sepulangnya beliau, baginda Rasul bersama sahabatnya lewat lagi di tempat itu. Tapi lewat di tempat itu dalam keadaan pelan-pelan nih. Nama dawahi mbak, dia luncu-luncumu. Sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa tadi Rasul cepat-cepat kita melangkah, kita lewat di sini, sekarang disuruh pelan-pelan? Wahai sahabatku, kata baginda Rasul, tadi ada isyarat dari malaikat Jibril. Wahai Muhammad, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat penyiksa kubur, hentikan siksaan kubur itu. Kenapa? Kenapa dihentikan siksaan kubur? Karena bagaimana orang tuanya disiksa di alam kubur, sementara anaknya sedang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terjawab oleh istrinya Khadijah, maka baginda Rasul ambil surbannya, bentangkan di depan pintu, lalu kemudian Nabi tertidur di situ. Ketika istri beliau Khadijah, Siti Khadijah buka pintu, ternyata suaminya tidur di depan pintu. Pertanyaannya, marahkah seorang Rasul? Tidak. Kiai Rasul tidak marah karena tadi bukakan pintu tadi. Nah, apakah itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita umatnya ini? Siti Khadijah, baginda Rasul tidak marah. Apa kata baginda Rasul? Wahai istriku Khadijah, jangan kamu panik, jangan kamu cemas. Saya yang salah karena pulang jam 3 malam.
Padahal perjalanan beliau ini adalah tujuannya hanya semata-mata mendakwakan Islam. Tapi terlambat pulang di rumah, istri tidak mau mengganggu ketenteramannya istrinya. Ya kalau kita mungkin berbeda. Kalau kita hidup ini mungkin terbalik. Kalau tidak dibukakan pintu, ya paling tidak kita dobrak itu pintu. Ya pasti kamu buka pintu. Padahal kita pergi tanpa manfaat. Baginda Rasul pergi berjuang menjalankan agama, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Tapi pulang di rumah terlambat, maka dibukakan pintu oleh Siti Khadijah. Justru Nabi Muhammad yang minta maaf kepada istrinya. Wahai istriku, jangan kamu cemas, bukan istriku yang salah tidak buka pintu. Saya sengaja tidak paksa buka karena saya tidak mau mengganggu ketenteraman istriku sementara nyenyak tidur. Pertemuan kita pada hari ini sekaligus pelantikan kedua anak kita menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Mudah-mudahan ini menjadi keluarga yang selamanya. Jangan lagi terjadi perkawinan kedua kali. Bisa terjadi perkawinan kedua kalinya, tetapi Nur Amalia harus mengeluarkan surat izin untuk menikah lagi Agus Pameran. Kalau tidak, Siti Nur Amalia tidak bisa mengeluarkan surat izin untuk menikah lagi kedua kali Agus Pameran jangan paksakan itu, karena itu melanggar daripada aturan agama kita. Oke? Bisa dilaksanakan? Insya Allah itu mudah-mudahan nanti perjalanan kehidupannya, karena adik-adik ini merayungi rumah tangga yang baru. Aturlah dengan bagus. Madokam Cumolono, marilah kita bina dengan bagus. Kalau misalnya kita orang-orang tua misalkan sudah terlanjur, maka marilah kita doakan anak-anak kita ke depan, mudah-mudahan menjadi istri-istri yang soleha dan suami-suami yang soleh, yang akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan ingat, kewajiban seorang istri hargai keluarga suami. Semoga kedua mempelai ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang harmonis, yang sejahtera, yang tentram dan damai dalam menaungi kehidupan berumah tangga yang baru. Demikian apa saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama pada kedua mempelai. Yang salah itu datanya dari kebodohan saya sendiri, dan yang sempurna itu insya Allah datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.